Belum lama ini menjadi sorotan, yang mana Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, berangkat umroh pada 2 Desember 2025 meskipun wilayahnya sedang dilanda bencana banjir dan longsor. Keberangkatan ini menimbulkan kritik publik karena dianggap tidak menunjukkan empati terhadap masyarakat yang masih mengungsi. Mirwan menyatakan bahwa ia berangkat setelah mengkoordinasikan bantuan kepada korban bencana sebelumnya dan bahwa kondisi daerah sudah stabil. Namun Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada izin resmi untuk berjalan umroh tersebut. Dan ini fakta-fakta tentang Mirwan MS yang berangkat umroh. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menuai sorotan dan kritik publik karena memilih untuk melaksanakan ibadah umroh bersama istrinya di tengah kondisi darurat bencana banjir bandang dan longsor yang melanda 11 kecamatan di wilayahnya. Berikut adalah 7 fakta kunci yang melingkupi kontroversi keberangkatan Mirwan di saat ribuan warganya masih mengungsi. Di sumber dari artikel suara.com. Yang pertama, umroh merayakan ulang tahun istri di tengah bencana. Kepergian Mirwan dan istrinya ke Tanah Suci bertepatan dengan perayaan ulang tahun sang istri. Hal ini terungkap dari unggahan akun Instagram agen perjalanan umroh. Unggahan itu memuat foto pasangan tersebut berlatar belakang Ka'bah dengan caption ucapan selamat ulang tahun yang membuat netizen semakin geram atas dugaan tidak adanya empati di masa duka. Yang kedua, surat menyerah sebelum berangkat. Sebelum terbang ke Mekah, Mirwan MS pada Kamis 27 November 2025 telah menerbitkan surat resmi kepada Pemprov Aceh dan pemerintah pusat yang menyatakan ketidaksanggupan Pemkab Aceh Selatan dalam menangani tanggap darurat bencana banjir dan longsor. 5 hari setelah surat itu dikirim, Mirwan justru pergi umroh pada tanggal 2 Desember lalu. Yang ketiga, kepergian tanpa izin Gubernur Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mu'alem secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani atau menyetujui surat pengajuan izin keberangkatan umroh Mirwan. Mu'alem menyampaikan kekecewaannya, namun Mirwan tetap memilih berangkat ke Arab Saudi mengabaikan persetujuan dari pimpinan tertinggi di provinsi tersebut. Yang keempat, reaksi keras dan kemarahan publik. Ini jadi trending loh. Unggahan foto umroh tersebut langsung viral, menyebabkan kata kunci Bupati Mirwan dan Aceh Selatan menjadi trending di platform media sosial seperti X. Warganet meluapkan kekesalan, menuding Mirwan tidak peka dan mempertanyakan prioritas seorang kepala daerah yang meninggalkan warganya saat masa tanggap darurat. Yang kelima, diperiksa Kemendagri saat tiba. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri segera mengambil tindakan. Tim dari Inspektorat Jenderal atau Itjen Kemendagri telah dikirim ke Aceh dan menjadwalkan pemeriksaan terhadap Mirwan MS sesaat setelah ia tiba di Banda Aceh dari perjalanan umrohnya. Pemeriksaan ini terkait keberangkatannya tanpa izin di tengah bencana. Yang keenam, dicopot dari jabatan Ketua Partai Gerindra. Akibat polemik yang membesar dan dinilai sebagai kegagalan kepemimpinan, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mengumumkan pemecatan Mirwan MS dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan pada Sabtu 6 Desember lalu. Partai sangat menyayangkan sikap dan kepemimpinannya tersebut. Yang terakhir, pembelaan dari pihak Pemkab yang kontroversial. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Kabag Prokopim Denny Harisaputra membela Mirwan, menyatakan bahwa Bupati sudah meninjau lokasi bencana dan keberangkatan dilakukan setelah kondisi wilayah sudah stabil dan debit air surut. Namun pembelaan ini berbanding terbalik dengan fakta yang masih adanya warga yang mengungsi dan penolakan izin dari gubernur. Dilansir dari artikel aceh.antaranews.com, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri untuk menjatuhkan sanksi tegas berupa pencopotan jabatan kepada Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang berangkat umroh saat bencana banjir bandang dan longsor Aceh. Prabowo memerintahkan Mendagri Tito Karnavian saat memimpin rapat koordinasi di posko terpadu penanganan bencana di Pangkalan Udara TNI AU Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu 7 Desember malam.
Kalau ya mau lari, lari aja, nggak apa-apa, copot langsung. Mendagri bisa ya di proses ini? Bisa ya? Tanya Prabowo kepada Mendagri. Prabowo yang memiliki latar belakang militer bahkan mengatakan bahwa dalam istilah militer, sikap yang dilakukan Mirwan merupakan desersi, yang berarti meninggalkan anak buah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Mirwan MS menyatakan tidak sanggup untuk menangani bencana yang terjadi di wilayahnya karena terdampak banjir bandang dan longsor yang menimpa 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun pada tanggal 2 Desember lalu, Mirwan MS bersama istri memutuskan berangkat umroh dan menuai kritikan sebab wilayahnya masih terdampak bencana tersebut. Tanggal 5 Desember, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin kepada Mirwan MS untuk melaksanakan umroh pada masa tanggap darurat di wilayah itu. Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra juga memberhentikan Mirwan MS dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerindra di Aceh Selatan. Tuh, benar-benar ya. Ya, mendapat kritikan tajam karena umroh ketika bencana melanda. Lantas bagaimanakah profil Mirwan MS, yaitu Bupati Aceh Selatan yang dicopot dari jabatannya karena umroh tanpa izin dari Gubernur Aceh? Ya, dan berikut profil Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan. Sumber artikel Kompas.com. Inilah profil Mirwan MS. Dikutip dari Serambi News, Rabu 30 April 2025, Mirwan saat ini menjabat sebagai Bupati Aceh Selatan periode 2025-2029. Jauh sebelum menjadi Bupati, Mirwan pernah menempuh pendidikan di SDN 1 Peulumat 1983-1989, SMP Labuan Haji Timur 1989-1992, dan STMN 1 Banda Aceh 1992-1995. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke program S1 Ekonomi di STIE ISM 2010-2014 dan menyelesaikan pendidikan S2 Ilmu Politik di UNAS 2020-2021. Dalam perjalanan karirnya, Mirwan pernah bekerja di sejumlah perusahaan. Ia tercatat sebagai pelaksana Husni Utama Group pada 1995-1997, pelaksana PT Alvindo Jaya Abadi Jakarta pada 1989-1999, dan pengawas PT Lampiri Jakarta Utara pada 1999-2021. Karirnya berlanjut sebagai Direktur PT Arista 2002-2011 dan Direktur PT Vesindo Putra Mandiri 2011-2014. Ia juga menjabat sebagai Direktur PT Arista Motor Showroom sejak 2010 dan Komisaris PT Arista Aldundo Venturer sejak 2011. Di luar pekerjaan profesionalnya, Mirwan juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Ia pernah memimpin Kamomat pada 2004-2006 dan menjadi penasehat di Yayasan Panti Asuhan Payung Agung pada 2013-2016. Selain itu, ia turut menjadi pembina di sejumlah lembaga seperti Yayasan Panti Asuhan Menzan pada 2013-2023 dan Yayasan Panti Asuhan YPI pada 2019-2023. Keterlibatannya berlanjut sebagai pembina PEPAS Jakarta untuk periode 2022-2025 serta Dewan Penasehat PM Latim pada 2019-2023. Mirwan juga aktif sebagai pembina IKAMAS Jakarta untuk periode 2023-2028. Mirwan yang dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra memiliki kekayaan senilai 25.958.970.622 rupiah. Wow, ini tergolong gede banget loh guys. Jumlah tersebut sesuai dengan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN yang ia laporkan ketika mencalonkan diri sebagai Bupati Aceh Selatan pada 1 Oktober 2024. Kekayaan Mirwan terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, serta harta lainnya. Inilah rincian harta kekayaan Bupati Aceh Selatan Mirwan.
Mirwan MS lahir pada 9 Maret 1975 di Bouleumat, Aceh. Adalah mantan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra yang menjabat sebagai Bupati Aceh Selatan masa jabatan 2025-2030. Ia menjabat sejak 17 Februari 2005 setelah dilantik Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mu'alim di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan. Mirwan MS sempat menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Ia menjabat sebagai Bupati Aceh Selatan periode 2025-2029. Itulah fakta tentang Mirwan MS yang akhir-akhir ini menjadi sorotan. Lantas, berapakah korban jiwa akibat banjir bandang per 8 Desember 2025? Yuk kita lihat datanya. Hingga tanggal 8 Desember lalu, data terbaru menunjukkan bahwa 929 jiwa telah meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Selain itu, 274 orang lainnya dinyatakan hilang dan 5.000 warga mengalami luka-luka. Bencana ini telah menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur termasuk 155.000 rumah yang rusak dan 52 kabupaten terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sesaat lagi kita akan telusuri seed mini Minecraft lagi nih. Ada yang indah dan juga menakjubkan. Ya, inilah gunung yang sangat luar biasa loh. Ternyata aku menemukan juga pulau-pulau terunik di seed ini juga. Penasaran kan seednya kayak apa dan apa yang aku temukan lainnya? Kita tunggu sesaat lagi tentang seed mini Minecraft yang aku temukan lagi di 9 Desember 2020.